Kembali di IDX Opening Bell masih bersama analis Indo Primaris Sekuritas Mino. Mas Mino, tadi kita di segmen pertama sudah membahas prediksi pergerakan IHSG hari ini. Kita beralih ke prediksi pergerakan sejumlah saham dari beberapa industri. Pertama kita bahas dulu pergerakan saham di sektor farmasi. Ini Kalbe Farma akan melakukan buyback saham. Bagaimana dampaknya ke pergerakan saham tersebut? Ya, untuk buyback itu sendiri biasanya cenderung positif ya untuk pergerakan harga saham itu sendiri. Walaupun itu sifatnya sementara karena itu lebih ke bersifat teknis. Tapi terlepas dari itu sebenarnya untuk Kalbe Farma, emiten dengan kinerja sebenarnya cukup positif ya. Apalagi ke depan dia sedang mengembangkan perusahaan dengan Korea Selatan yang mengembangkan vaksin juga. Harusnya ini menjadi tambahan sentimen positif juga selain buyback itu. Baik, artinya KLBF ini direkomendasikan ya Mas untuk diinvestasikan saat ini? Ya, kalau untuk Kalbe kita masih rekomendasikan beli ya, target harga kita di akhir tahun itu di 1.900. Baik, kalau secara umum dari emiten sektor farmasi lainnya seperti apa dari pandangan Anda? Ya, kalau untuk emiten-emiten farmasi sebenarnya saat ini cenderung mengalami tekanan ya, karena ada asumsi bahwa di pasar ya bahwa kalau COVID-nya turun artinya pendapatan dari investor emiten farmasi itu mengalami penurunan. Padahal sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu, gitu. Karena misalnya kayak emiten rumah sakit sebenarnya itu kan sebenarnya rumah sakit di desain awal untuk pasien umum ya. Artinya kalau COVID-nya turun harusnya kunjungan pasien umum harusnya akan meningkat. Baik. Jadi memang saat ini cenderung tertekan karena tadi ya, karena kasus COVID yang cenderung menurun. Baik, kita beralih ke sektor perbankan, Mas Mino. Bank Syariah Indonesia akan menggelar RUPSLB siang ini. Bagaimana dampaknya ke pergerakan saham? Ya, kalau untuk RUPSLB sendiri ini tergantung agendanya ya, dan kebanyakan sih pengaruhnya cenderung netral ya. Jadi tidak akan berdampak signifikan kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang signifikan, misalnya dia mau akuisisi atau apa yang disahkan di RUPSLB gitu. Nah, sejauh ini saya pikir dari agendanya nggak ada yang signifikan, jadi menurut saya pengaruhnya akan cenderung netral. Baik, masih kita nantikan ya Mas dampaknya terhadap pergerakan saham di sektor perbankan. Informasi lainnya adalah OJK merilis aturan baru soal bank umum dan juga bank digital. Apakah aturan baru ini berdampak kepada pergerakan saham di sektor perbankan? Ya, Mas Mino. Ya, kalau untuk bank secara umum harusnya tidak terlalu berpengaruh ya. Halo? Ya, silakan Mas Mino. Ya, halo. Ya, kalau untuk secara umum harusnya tidak terlalu berdampak ya, karena perubahan istilah kemudian terkait dengan modal itu boleh dibilang udah tercukupi. Tapi mungkin yang lebih spesifik terkait dengan bank digital ya. Nah, terkait dengan bank digital sendiri aturannya kan boleh dibilang sesuai dengan ekspektasi di awal ya. Jadi tidak ada perbedaan antara ekspektasi di awal dengan yang dikeluarkan OJK. Jadi untuk sentimennya saya pikir malah justru udah terprice in ya di pergerakan sahamnya di pasar gitu Mbak Anggita. Untuk bank-bank digital tentunya. Baik, rekomendasi Anda Mas Mino terhadap saham yang menarik untuk diinvestasikan baik di sektor perbankan maupun sektor lainnya? Ya, kalau untuk sektor perbankan kita masih merekomendasikan bank-bank besar ya, misalnya kayak BCA, kemudian BRI, BNI, dan BTN. Itu kita masih view-nya masih cukup positif. Untuk di sektor yang lain, salah satu unggulan kita juga di sektor telekomunikasi ya, atau infrastruktur, misalnya kayak Telkom, kemudian ISAT, Excel, dan Tebik, serta TOWR. Baik, Mas Mino, terima kasih atas informasinya. Sehat selalu. Pemirsa, demikianlah analis Indo Premier Sekuritas Mino yang sudah berbagi bersama kita di segmen terakhir IDX Opening Bell kali ini.